Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring bersama saya Bu Suswati dalam materi pengeritingan rambut dan penataan sanggul daerah dan kreatif. Tapi pada kali ini Ibu akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara membuat teknik pengeritingan desain dengan menggunakan alat yang istilahnya stick pump. Tadi di awal bahwa pengertian pengeritingan desain adalah teknik pengeritingan desain adalah tindakan merubah rambut lurus menjadi keriting dengan berbagai variasi ikal karena menggunakan berbagai alat dan foto. Kalau dalam pengeritingan dasar itu kita hanya menggunakan alat roto saja dan pengeritingannya secara dasar dipating menjadi 9 dan penggulungan rotonya secara horizontal. Tapi kalau untuk pengeritingan desain itu sudah bervariasi sehingga hasil ikalnya pun bervariasi pula. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, Anda akan mengerti apa itu pengeritingan desain. Yang kedua, tujuan pengeritingan desain. Yang ketiga, teknik-teknik pengeritingan desain. Yang keempat, alat-alat, bahan, dan kosmetik yang akan digunakan. Yang pertama, tadi Bu sudah menjelaskan bahwa pengertian pengeritingan desain adalah tindakan merubah rambut kurus menjadi keriting atau ikal menggunakan alat roto dan kosmetik, dan hasilnya bervariasi ikalnya. Tujuannya yang pertama untuk menambah percaya diri, yang kedua untuk merubah bentuk rambut, yang ketiga untuk mengikuti tren rambut yang sedang baru, maksudnya sedang trennya, yang sedang berlaku. Lalu teknik-teknik pengeritingan desain itu apa saja? Yang pertama, kita kenal ada teknik batu bata atau disingkat dalam bahasa asingnya adalah stick brick pump batu bata. Lalu ada selang-seling, teknik selang-seling yaitu atau mash of mash. Yang ketiga stick pump atau pengeritingan teknik batang. Lalu vertikal, teknik vertikal. Lalu teknik pengeritingan desain dengan menggunakan macam-macam alat, di antaranya ada yang namanya sosis, genting, lalu rikrat, spiral. Untuk sementara ini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah membuat teknik pengeritingan desain stick pump. Jadi teknik menggunakan alat stick dan roto. Lalu kosmetiknya seperti biasa, sampo, conditioner, lalu solution dan neutralisir. Alat-alatnya sisir berekor, lalu sisir biasa atau sisir besar atau sisir garpu, jepit bergerigi, lalu roto itu sendiri jangan lupa, lalu hair dryer, botol aplikator untuk menempatkan kosmetik, solution dan neutralisir, lalu botol sprayer yang diisi air biasa untuk membasahi rambut
rambut sebelum kita gulung dengan menggunakan roto. Ya. Lalu apalagi bahannya? Handuk, jangan lupa ya, handuk hitam, penyampuan ya, lalu tisu seperti biasa ya, tisu, kertas toni atau kertas aplikator. Ya, Anda masih ingat ya, kertas aplikator itu adalah kertas yang digunakan untuk melapisi rambut pada waktu kita menggulung dalam proses pengeritingan. Ya, apa itu kertas toni? Itu tadi ya, tujuannya untuk menutupi ujung rambut agar tidak terkena obat kosmetik, diantaranya solution dan neutralizer. Sehingga kalau ujung rambut tertutupi kertas toni atau kertas aplikator, ya, maka tidak akan terjadi kemerah-merahan ujung rambutnya. Ya. Setelah itu, kosmetik ya, sampo, atau ya fungsinya sampo itu untuk membersihkan kulit kepala dan rambut dan untuk membuka pori-pori rambut sebelum kita memasukkan kosmetik untuk perawatan selanjutnya. Ya. Conditioner tujuannya untuk menutup kembali atau membuat stabil rambut, kulit kepala dan rambut. Ya. Apa itu solution? Solution adalah kosmetik untuk pengeritingan rambut, ya, di mana kosmetik ini yang dapat merubah bentuk rambut lurus menjadi keriting. Tentunya dengan bantuan alat ya dan roto. Lalu neutralisir. Neutralisir adalah kosmetik yang diaplikasikan setelah kita menggunakan solution dan itu berfungsi untuk mengukuhkan bentuk ikal ya yang kita inginkan. Makanya di sini syarat untuk melakukan pengeritingan, model rambutnya harus benar-benar lurus, tidak boleh keriting. Ya. Nah, kalau kita rambutnya sudah keriting, di keriting ya tidak ada manfaatnya, kita tidak akan bisa melihat hasilnya. Kan tujuannya untuk membuat rambut lurus menjadi keriting. Itu ya. Selanjutnya, kita masuk pada langkah-langkah pengeritingan desain dengan teknik batang ya atau stick pump. Ya. Kita di sini menggunakan bantuan media yaitu menggunakan boneka ya yang biasa kita gunakan untuk praktek. Kalau Anda menyebutnya slip on ya, boneka. Pertama, kita bagi rambut model atau boneka menjadi 5 bagian ya. Caranya kita ambil patokan roto ya secara horizontal ya, tengah-tengah batas hairline ini ya. Kita bagi 2, tetapi lebarnya kita sesuaikan dengan lebar rotonya ya. Sampai ke batas telinga ya, lebar rotonya berapa? Kita gunakan roto ukuran L boleh ya. Sama, sebelahnya kanan kirinya sama, ukurannya sama ya, sampai ke bawah. Ya, bisa lihat. Ya, kita bagi 2. Setelah kita bagi 2, itu belakangnya kita bagi 3. Nah, ya, ini kita rapikan dulu yang pertama yang pada parting bagian depan ya. Kita parting menjadi 2. Nah, untuk belakangnya kita parting menjadi 3. Caranya bagaimana? Pertama kita fokuskan pada tengah dulu ya. Di tengah ini kita ukur lagi lebar roto ya, sama dengan yang depan tadi. Kalau rotonya ini L ya, ini sama L juga ya. Ya. Kita tarik garis ke bawah. Ini kita bagi 3 bagian sama ya.
Seperti kita kalau membagi roti untuk adik-adik kita ya, tidak boleh ada yang besar, ada yang kecil, harus sama. Ingat, bawahnya juga harus sama ini ya, lebarnya, ya Mbak ya. Nah, kalau sudah, kita ikat dulu ya. Kita lihat lagi, kita jepit dengan jepit bergerigi. Ya. Kita periksa lagi apakah partingnya ya sudah betul, sudah rapi ya. Tidak ada salahnya kita mengecek ya. Setelah itu diawali dengan parting bagian belakang yang tengah ya. Untuk patokan kita ambil dari bawah, kita 2 cm ya, atau 1 section. Kita luruskan, lalu kita basahi ya dengan menggunakan botol spray. Kita mulai ya dengan parting yang belakang, tapi bagian tengahnya kita ambil pada bagian bawah dengan dekat tengkuk 1 section atau sekitar 2 cm. Karena akan kita gulung, kita basahi dulu. Apa ya, kira-kira rambutnya sebelum digulung dengan roto kok perlu kita basahi? Karena rambut kalau dalam keadaan basah ini akan mempermudah kita untuk membentuk ya, apakah itu mau digulung atau mau diapakan ya. Lalu kita lihat tadi ya, jangan lupa kita ambil kertas toni, kita lipat ya. Untuk melipat kertas toni ini bisa bervariasi ya. Bisa melipatnya secara seperti ini ya. Tadi yang melipat tengah ya, begini lebar, atau memanjang ya, seperti ini, atau kita double ya. Kita double itu berarti bawah ya sama atas ini ya posisinya. Bisakah ini kita menggunakan kertas toni lagi lebih dari 1? Bisa. Kita lihat rambutnya, kalau potongan rambutnya seperti contoh ya layer atau graduasi yang tidak sama ya panjang lebarnya, ini kan karena ada sisa-sisa rambut, ini boleh kita tutup, kita tambahi kertas toni lagi ya. Setelah kita basahi ya, lalu kita pasang kertas toni, kita tarik ke bawah sampai menutupi ujung rambut. Setelah itu kita ambil roto, kita gulung ya, kita tarik ya. Yang pada bagian bawah ini menempel ya di kulit kepala. Lalu ada karet, ini tujuannya untuk mengikat roto di kulit kepala biar tidak lari-lari ya. Kita ikat. Sudah ya, ini untuk pedoman memasukkan stiknya ya.
kita gunakan alat stick itu jumlahnya 10 ya. Belakang masing-masing satu partingan, satu blok itu membutuhkan 2 stick. Sehingga kalau kita bagi 5 parting ya atau 5 blok berarti menggunakan 10 stick ya. Kita masukkan ujung stick di karetnya. Kanan kiri ya, di dalam karetnya. Posisi roto berada di luar stick ya, jangan di dalam stick. Selanjutnya kita ambil section berikutnya di atasnya tadi seperti semua sama ya, 2 cm. Kita basahi lagi ya. Nah, seperti tadi kita pasang kertas toli lagi ya. Kita tutup ujungnya. Lalu kita gulung menggunakan roto. Untuk roto yang kedua ya, tidak kita lekatkan pada kulit kepala. Oh ya, syarat untuk membuat pengerintingan desain dengan teknik stick pom atau batang ini, rambutnya harus panjang ya. Kita ambil lagi ya, setiap section masih sama 2 cm ya. Kita basahi lagi. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran untuk pengerintingan teknik desain ya. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan. Ada alat-alat yang kita gunakan ya untuk menunjang keberhasilan dari teknik-teknik pengerintingan desain. Ya. Alat-alat itu apa saja? Di sini ada ini ya. Ini namanya genting. Ya, alat pengerintingan desain namanya genting. Ya. Bagaimana nanti cara memasukkan rotonya ya? Di sela-sela ini untuk meletakkan rotonya. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Lalu karetnya kita ikatkan di sini. Ini ya. Selain genting, ini ada lagi yang namanya spiral. Ya, spiral bentuknya seperti ini. Ini adalah kancing penutup, ya, untuk bagian bawah.
Nah, ini biasanya sering hilang ini karena bentuk kecil ini ya. Nah, ini kita tutupkan di bagian bawah ya, untuk mengunci rambutnya biar tidak terurai ya. Karena ini alurnya kecil, otomatis kita mengambil rambutnya per sectionnya juga sedikit ya. Kalau terlalu tebal tidak akan masuk ke dalam lilitan ini dan juga hasilnya kurang bagus. Makanya kita ambil persegi 4 hasilnya yang 2 cm 2 cm kecil gitu ya. Kita agak pilih sedikit, lalu kita basahi, kita lingkar-lingkarkan di sela-sela ini ya sampai selesai. Kita tutup lagi dengan kertas toni, baru kita tutup dengan penutup ini ya, pengaitnya tadi. Setelah spiral, ini ada lagi alat teknik pengeritingan desain dengan menggunakan alat ini ya. Bentuknya seperti huruf U ya. Di sini ada lubangnya untuk memasukkan rambutnya. Kalau kita bisa membayangkan ujung lubangnya kecil, otomatis rambutnya juga harus sedikit, tidak boleh banyak ya. Kita pilih juga, kita masukkan. Lalu kita ikat-ikatkan, kita silang-silangkan di antara alat ini sampai ke bawah. Sisanya kita beri roto, kita gulung dengan roto, lalu kita kaitkan itu karetnya sebagai pengunci. Ini namanya rikrak ya. Masih ada lagi alat untuk pengeritingan desain selain roto. Ini bentuknya seperti antena, maka kita namakan antena ya. Sama ya, ini rambut kita ikatkan di sela-sela antena ini ya. Ya, sampai selesai. Sisa rambutnya kita gulung lagi dengan roto yang kecil, ukuran kecil boleh ya. Jangan lupa ujungnya masih memakai, kita tutup dengan kertas aplikator ya. Lalu kita ikatkan sebagai pengunci. Nah, ini yang terakhir, bentuknya seperti sosis, ya memang namanya sosis ya, tapi ini tidak untuk dimakan. Ini dipakai untuk variasi di dalam teknik pengetahuan desain ya, sosis namanya. Ini lentur Mbak, ya. Ini kita gini kan, ya, kita ikat, gitu ya. Ya, ini ya. Rambut kita ambil, kita gulung, ya, menggunakan sosisnya. Lalu kita lipat seperti ini, ya. Ya. Ini berhubung masih baru, ini apa? Daya lenturnya masih bagus ya. Mengapa bisa dibikin lentur gini? Ada dalamnya ada kawatnya ya. Biasanya kalau nanti kita praktek dalam satu area kepala itu tidak harus sosis semua. Biasanya sosis ini kita letakkan di crown, bagian crown ya, di area atas kepala ya. Lalu genting ini biasanya kita letakkan di bagian belakang atau samping depan gitu ya. Jangan di atas. Demikian juga untuk spiral ini ya. Masih ingat ya tadi ya, ini namanya spiral. Yang ini rikrak ya. Sama ya, penempatannya di bagian bawah gitu ya. Nanti Ibu akan tunjukkan gambarnya ya, di mana di situ dalam satu area kepala ada alat-alat untuk teknik pengeritingan desain ya. Ada sosis, ada rikrak, ada spiral, ya, ada genting, ya. Nah, salah satu tujuan mengapa kita menggunakan berbagai macam alat di dalam pengeritingan desain, seperti di awal tadi Ibu sudah menjelaskan, untuk menganalisa ya, bentuk ikal yang kita hasilkan itu seperti apa dengan berbagai macam alat yang kita gunakan
Ya, di samping tujuannya untuk membuat ikal, tapi di sini ikalnya lebih bervariasi ya, karena kita menggunakan alat-alat yang berbeda.